Mari kita buka firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan. Kita akan belajar satu pribadi yang boleh menginspirasi, bahkan memotivasi setiap kita umat-umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita semakin hari semakin bergairah, semakin bersemangat untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus menghampiri Tuhan, untuk terus mencari wajah Tuhan. Karena bagi kita orang percaya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Kita butuh Tuhan di dalam setiap hidup ini. Karena tanpa Tuhan, tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatan kita manusia, kekuatan kita terbatas, saudara-saudara, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menguatkan setiap iman kita, setiap kita untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena itu yang Tuhan mau, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi mari kita melihat satu pribadi yang luar biasa. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Bahasa Koreanya apa ya Kejadian? Beginning, bahasa Inggris beginning. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 23. Satu pribadi ini hanya singkat saja dijelaskan di dalam Alkitab. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Sudah dapat semua? Sudah dapat, katakan amin. Amin. Memang kasih tahu Kejadian pasal 5 ayat. Sudah. Ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 Kejadian 5 ayat 21 sampai 23, kita baca bersama-sama 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan ayat 24 terus. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Kejadian 5 ini menceritakan Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi Henokh ini bergaul atau berjalan dengan Allah selama yang pertama tadi berapa katakan? 65 tahun, dan setelah itu ayat 22, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi ada 360 tahun, ya. Jadi cukup lama, ya. Henokh bergaul karib dengan Allah, ya. Dan suatu hari diangkat oleh Allah dan tinggal bersama-sama dengan Dia, saudara. Nah, ini merupakan cerita yang bukan karang-karang, bukan palsu, tetapi memang benar bahwa Henokh itu hidup berjalan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ini, Henokh berjalan dengan Tuhan. Dia hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau berjalan dengan Tuhan, berarti bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, di situ. Jadi Henokh ini berjalan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan perintahnya Tuhan, kehendak Tuhan yang Henokh jalani. Makanya saya beri judul malam hari ini bahwa berjalan dengan Allah. Jadi Henokh itu berjalan dengan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ada di akhir zaman ini juga
kita harus berjalan dengan Allah. Tadi di awal saya katakan bahwa dengan kekuatan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Kita terbatas, saudara. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, maka kita ada kekuatan, saudara. Maka kita akan akan terus dikuatkan oleh Tuhan menghadapi segala situasi dan kondisi yang tidak mengenakan di dalam setiap hidup kita, saudara. Saya pernah katakan bahwa kita tidak tahu perjalanan hidup kita ke depannya seperti apa, ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita pasti akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bukan saja Henok, tetapi hamba-hamba Tuhan lain yang digambarkan, dituliskan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, bagaimana Abraham, bagaimana Daniel dan sebagainya, saudara, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan pemikiran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sehingga mereka boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Jadi malam hari ini firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, ya. Hanya beberapa ayat saja ditulis di dalam firman Tuhan ini tentang Henok. Tidak dijelaskan, saudara sekalian, masa lalunya. Tetapi ketika Alkitab mengatakan bahwa dia bergaul dengan Allah, dia berjalan dengan Allah, sudah dipastikan bahwa Henok itu benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Makanya sangat berbeda sekali dengan keturunan Adam yang lain. Kalau dikatakan kalau yang lain-lain mereka mencapai umur berapa puluh tahun, setelah itu mereka meninggal, mereka mati, saudara. Itu yang dituliskan. Tetapi ketika sampai kepada Henok, tidak dituliskan bahwa Henok mencapai umur 365 tahun kemudian ia mati. Tidak, saudara. Ini sangat istimewa. Henok ini sangat istimewa. Dia bergaul karib dengan Allah, dia berjalan bersama-sama dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Kemanakah Henok? Ya, kemanakah dia? Ya, dia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, luar biasa, saudara sekalian. Henok diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian, berbeda dengan yang lain, saudara. Ya, istimewa sekali Henok ini. Dan kita belajar bersama-sama malam hari ini. Ketika Henok berjalan dengan Tuhan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara akan melihat, ya, perkara-perkara yang ajaib Tuhan akan nyatakan di dalam setiap hidup kita, saudara. Maukah saudara berjalan dengan Tuhan? Amin. Amin. Ya? Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Pak Sony boleh bantu saya? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ibrani 11 ayat 5 sampai yang ke-6. Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, Ya. dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Kitab Ibrani menuliskan kembali tentang Henok, saudara.
di sana di Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan saksi-saksi iman. Ya, Henokh dituliskan kembali di dalam kitab ini, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan itu sudah pasti ia mempunyai iman yang kuat, saudara. Ya, amin. Ya. Ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan sebab Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi karena iman, Henokh itu bla bla bla. Jadi Henokh itu ketika dia berjalan dengan Tuhan, maka dia mempunyai iman yang kuat, saudara, bersama dengan Tuhan. Tidak diceritakan tentang masa Henokh lahir, masa mudanya, keluarganya seperti apa, tetapi Alkitab hanya menuliskan dia selama hidupnya 360-an lebih, dia bergaul, dia berjalan dengan Allah, saudara. Nah, saudara, saya percaya, saya yakin bahwa kitab Ibrani menuliskan ini, bahwa ketika orang berjalan dengan Tuhan, ketika Henokh berjalan dengan Tuhan, maka dia ada kekuatan iman, saudara. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Dia tetap percaya walaupun mungkin dalam kondisi dan situasi yang tidak mengenakan, yang sulit, yang susah bagi dia, saudara. Memang tidak dituliskan, tetapi perjalanan hidup manusia itu tidak enak-enak terus, saudara. Ya, tidak, pasti ada pasang surutnya, pasti ada perjalanan hidup ini, pasti ada suka, ada dukanya, ya saudara. Ya. Perjalanan hidup ini bukan tanpa ombak dan gelombang, saudara. Perjalanan hidup ini bukan tanpa duri. Ada kesulitan, ada persoalan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mempunyai iman yang kuat. Dia percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan tidak akan melupakan dia, saudara. Ya. Kita pasti tahu bahwa ketika Henokh diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian, iman Henokh itu seperti apa sebenarnya? Ya. Henokh mempunyai iman yang kuat di hadapan Tuhan. Sama seperti Abraham, Daniel yang ditulis di saksi-saksi iman ini, saudara. Nuh dan sebagainya. Apa yang kita boleh lihat dari hamba-hamba Tuhan ini, dari nabi-nabi ini, dari hamba-hamba Tuhan ini, saudara, bahwa iman mereka semakin kuat di hadapan Tuhan. Kalau mereka dituliskan kitab Ibrani, saksi-saksi iman, pasti mereka adalah orang-orang yang sudah teruji, ya, sudah mengalami pasang surutnya kehidupan, ya. Mereka pasti sudah mengalami sesuatu yang sulit. Abraham ketika dia mempunyai anak, maka dalam umur yang sudah lanjut, tetapi Tuhan berkata, persembahkanlah. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Daniel ketika dia tidak menjalankan perintah raja, ya, dia dibuang kemana, Clement? Daniel dibuang kemana? Luar. Ya. Singa bukan singa yang ompong atau singa yang tidak lapar, saudara. Tetapi itulah Tuhan kita, ya. Ketika orang berjalan dengan Tuhan, ketika orang bergaul dengan Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan, ada iman yang kuat di sana, saudara. Makanya Henokh termasuk dalam saksi-saksi iman ini. Bagaimana Henokh beriman sungguh kepada Tuhan. Nah, orang yang berjalan dengan Tuhan sudah pasti dia punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Makanya saudara harus berjalan hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan, supaya iman kita tetap kuat, saudara. Ya. Iman kita tidak menjadi lemah. Iman kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Karena di depan sana ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang akan membawa kita seringkali tidak mengalami Tuhan. Yang akan membawa kita seringkali melupakan Tuhan kalau kita tidak kuat imannya, saudara. Ya. Jangan pikir bahwa dalam pemandangan manusia, oh imannya kuat. Musa juga, walaupun dia beriman kepada Tuhan,
tetapi dia tidak sampai kepada tanah Kanaan, saudara. Ya. Jadi butuh iman yang kuat di hadapan Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan ini, sehingga kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi pastikan di dalam hidup kita bahwa hari-hari ini kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, bukan berjalan dengan pemikiran kita sendiri, bukan berjalan dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Oh, saya banyak uang, saya kaya, saya punya pangkat, saya punya jabatan. Oh, itu hanya sementara, saudara. Itu sekejap saja bisa hilang dalam hidup kita, saudara. Tetapi iman yang kuat itu akan tetap menetap dalam hidup ini, saudara. Jadi pastikan di dalam setiap hidup kita bahwa kita sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatan atau mengandalkan pikiran dan mengandalkan kehidupan kita. Oh, kita kaya, kita banyak uang dan sebagainya. Itu bisa lenyap, saudara. Tetapi iman kepada Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Makanya sekali lagi saya mengatakan bahwa marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang kedua, berjalan dengan Tuhan, maka di sana dikatakan karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sampai di sana, saudara. Ini terjadi kepada Henok. Saya katakan tadi sangat istimewa Henok ini. Dia tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan melihat mujizat demi mujizat di dalam hidupnya. Amin. Ya. Orang yang berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita, saudara. Henok pun seperti itu. Sepanjang hidupnya dia bergaul, dia berjalan, dia bersama-sama dengan Tuhan, maka dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia mendapat istimewa daripada Tuhan, saudara. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Dahsyatnya Tuhan bekerja di dalam hidupnya, saudara. Ya. Dia tidak mengalami kematian. Makanya orang yang berjalan dengan Tuhan akan melihat terus mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidupnya. Ya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa dia ada, dia hadir, dia bersama-sama dengan kita ketika kita berjalan dengan dia, dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan akan nyatakan, mujizat-mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan. Dan kita akan terus merasa bersyukur kepada Tuhan, saudara. Nah, tentunya kita juga mesti sadar, saudara, bahwa mujizat itu hanya bonus yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam hidup kita ketika kita berjalan dengan Tuhan. Tetapi kita harus mencari sumber dari segala-galanya, saudara, yaitu Tuhan sendiri dalam hidup kita, saudara. Ya. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dan inilah Henok menjadi bukti nyata di dalam setiap hidup manusia bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah dengan Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang percaya dengan Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Ada kekhususan Tuhan di dalam hidup orang yang mengandalkan Tuhan, yang berjalan dengan Tuhan. Hal-hal spektakuler Tuhan akan nyatakan di dalam hidup dia, saudara. Dan itu pun yang kita rasakan hari-hari ini, saudara. Ya. Saya sudah saksikan begitu banyak, saya berbicara bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam keluarga saya, saudara. Bayangkan ketika saya ulang lagi, tidak bosan-bosannya saya ulang lagi. Ketika Kristi divonis kanker seperti itu, ya. Secara manusia saya juga sedih, saudara. Saya kaget, apalagi Kristi yang mengalami. Tetapi balik lagi, saya berkeyakinan, saya dengan Kristi berkeyakinan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kami.
Sekali-kali Tuhan tidak akan melupakan kami. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kami. Dan itu yang kami rasakan hari-hari ini, saudara. Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup Kristi sendiri dan kami keluarga, saudara. Makanya saya bilang ke dia, sebenarnya dia harus bersaksi, saudara. Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan menjadi komitmen kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau Tuhan sudah tolong kita di masa yang lampau, Tuhan akan tolong kita juga saat ini dan ke depannya. Ya. Kita tidak perlu takut tentang apapun juga, saudara. Mari kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan mujizat terus dalam hidup kita, saudara. Kuasanya yang besar dan ajaib itu akan kita rasakan dan kita nikmati, saudara, dalam hidup kita. Bukankah juga kita punya banyak kesaksian bagaimana Tuhan tolong dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya. Suami di sini, istri dan anak-anak di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia, kita terpisah dengan jarak dan waktu, ya. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan hal-hal itu. Tuhan tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika kita berdoa kepada mungkin suami, istri, anak-anak kita yang jauh, maka kuasa Tuhan akan bekerja bagi mereka. Amin. Karena Tuhan tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, kuasa Tuhan tidak bisa dibendung dengan pikiran atau ukuran manusia. Dia akan menyatakan kuasa dan kehendaknya bagi setiap orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini Jemaat IC Ansan perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Ya. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan karena Allah telah mengangkatnya sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, saudara, ternyata Henok ini, ya, sebelum terangkat dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, saudara. Ya, Henok ini ternyata mempunyai karakter, saudara, sehingga dikatakan bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, ia menyukakan hati Allah. Ya. Tuhan senang dengan Henok karena ternyata Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan, dia memperoleh kesaksian bahwa dalam sepanjang hidupnya apa yang dia lakukan itu berkenan kepada Allah, menyukakan hati Tuhan, membuat hati senang, membuat Tuhan senang akan dia, saudara. Makanya Henok mempunyai karakter yang baik, saudara. Ya. Dia mempunyai CV yang baik, ya. Dia berkenan kepada Tuhan. Dia menjadi berkat, dia menjadi teladan, saudara. Mungkin dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikapnya, Henok ini memang sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya. Dia rendah hati mungkin, ya. Dia suka berdoa seperti Daniel 3 kali sehari. Dia suka memuji Tuhan bersama seperti Daud, ya. Dia suka berdoa, dia suka beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan, ya. Track recordnya bagus Henok ini, saudara. Makanya Tuhan senang akan dia, dia berkenan di hati Allah. Ya, sama seperti Daud dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. Hanya sedikit saja orang ditulis di Alkitab bahwa berkenan kepada Allah. Termasuk Henok ini, saudara. Ya, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Bisa dilihat nyata dalam tindakan, perbuatan, tingkah laku, sikap hidupnya.
bahwa Henokh ini benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Makanya Tuhan berkenan kepada dia, Tuhan suka, Tuhan senang akan hidupnya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah Tuhan senang dengan kita? Dengan apa yang kita lakukan, saudara? Dengan apa yang kita jalankan hari-hari ini, saudara? Kita perlu jadi kesaksian yang hidup, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita adalah surat yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang. Ya, orang bisa melihat apakah ada Kristus di dalam hidup kita atau tidak. Bagaimana orang melihat itu dalam hidup kita? Ketika dalam tutur katanya, dalam tindakannya, dalam perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Dia tidak pemarah, dia tidak iri hati, dia tidak pendendam, dia mengampuni, ya, dia penuh dengan kasih, ya, dia sabar, dia melakukan tindakan-tindakan yang benar, ya, dan segala macam yang dilakukan Henokh. Makanya Tuhan senang akan dia, saudara. Nah, hari-hari ini kita bagaimana, saudara? Mari kita mengubah sesuatu yang tidak berkenan menjadi berkenan. Yang Tuhan tidak suka kita buang, saudara. Yang Tuhan suka, yang Tuhan senang kita lakukan, ya. Amin. Ya, karena itu yang Tuhan mau di dalam hidup ini, saudara. Melakukan kehendak Tuhan dengan segala kehidupan yang kita jalankan sehari-hari itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tuhan senang akan hidup kita. Makanya Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Ia berkenan kepada Allah, saudara. Ada banyak orang mau berkenan di hati orang lain, cari muka, saudara. Ya. Tetapi hari-hari ini kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita, wah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Wah, Clement setia beribadah, Clement setia. Tuhan senang, saudara. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kita datang beribadah, kita datang berdoa. Tuhan senang akan hidup kita, saudara. Makanya milikilah kesaksian hidup yang baik, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Milikilah kesaksian hidup yang baik. Sehingga bukan Tuhan saja yang senang, tetapi orang-orang di sekeliling kita juga boleh merasakan itu. Dampak kasih Allah yang ada di dalam hidup kita, saudara. Dan bukan saja Tuhan senang akan kehidupan kita, orang lain juga di sekitar kita senang dengan hidup kita, saudara. Kalau kita tidak ada, pasti mungkin teman-teman kita, ya, kalau kita tidak ada, wah, kemana dia, ya? Rasa apa ya? Rasa ada sesuatu kalau tidak berjumpa dengan dia, atau tidak bersama-sama dengan dia. Tapi bedanya ketika ditanya, si ini mana? Hah? Orang mana ada bilang, sudah dengan dia. Ya, kenapa bisa begitu? Karena karakter hidupnya tidak baik, saudara. Ya, makanya hari-hari ini kita harus mengalami kesaksian, memperoleh kesaksian yang berkenan di hadapan Allah, saudara. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat IC Anson, mari kita miliki ini sehingga kita berkenan bukan saja di hati Tuhan, tetapi di hati manusia. Orang-orang sahabat dekat kita, jemaat IC Anson di tempat ini. Ya. Nah, ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan sungguh-sungguh. Jadi Henokh ini dia berjalan dengan Tuhan itu sungguh-sungguh, saudara. Dia mencari Tuhan itu sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan sungguh-sungguh, sembah Tuhan sungguh-sungguh, melakukan kehendak Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang mendua hati, ya.
Tubuh ada di gereja, tapi pikiran melayang di mana-mana. Ya. Tapi hati kita ada di mana? Ada di mall, ada di mana gitu ya. Tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak senang dengan hal itu, saudara. Kalau kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya. Coba Pak Soli baca Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Demi kemurahan Allah, saudara, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Persembahkan yang terbaik, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus memberi hidup kita sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Jangan setengah-setengah, saudara. Ya, kalau tidak sama dengan pendeta Suryawan katakan yang khotbah di PGI waktu itu, Suryawan ya. Hidup kita kan pahit, ya. Jangan suam-suam kuku, saudara. Kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, jangan panas dingin, saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau enggak, Tuhan akan muntahkan kita. Tuhan tidak berkenan kepada kita, saudara. Sebanyak apapun yang saudara bawa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan akan hal itu, saudara. Kalau tidak sungguh-sungguh saudara beri untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kalau hanya setengah-setengah di hadapan Tuhan, ya. Makanya ketika kita berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguhlah berjalan mencari Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang memberi apa? Memberi apa? Upah, saudara. Bonus dari Tuhan. Ya. Upah. Bukan saja, ini bukan berbicara cuma uang saja ya. Berkat materi dan sebagainya. Ya. Tetapi ada hal lain yang Tuhan mau beri untuk kita, saudara. Ya. Kalau hal-hal yang materi itu hanya bonus saja untuk kita. Ketika firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan, saudara. Bonus untuk kita. Kalau saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada upah yang menanti hidup saudara. Mahkota yang kekal akan Tuhan berikan bagi kita, saudara. Sorga yang kekal menjadi bagian hidup kita. Asalkan kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ketika Henok berjalan bersama bergaul dengan Tuhan, maka dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi 4 hal ini biarlah menjadi berkat bagi kita, saudara. Kita berjalan dengan Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita berjalan dengan Tuhan ini, kita boleh memperoleh kesaksian, ya, bahwa hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sungguh-sungguhlah dalam segala kehendakmu mencari Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan menutup mata untuk kita, saudara. Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Ada upah yang besar yang akan menanti hidup saudara. Tapi utamakan Tuhan lebih dahulu di atas segala-galanya, saudara. Ajak teman-teman kita yang lain, ajak jemaat yang lain untuk datang bersekutu bersama-sama dengan kita malam ini. Begitu juga ibadah-ibadah Minggu Raya yang kita lakukan di jam 11 pagi. Mari kita sama-sama bergabung, saudara. Kita sama-sama bersekutu bersama-sama, ya. Bukan saja hanya kita yang diselamatkan, tetapi kita mengajak saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain untuk datang bersama-sama, ya, bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita terbeban dengan mereka, saudara.
Kita bawa mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Saya percaya memberkati kita. Percaya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terus menjadi bahagia buat kami ya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus menerangi, Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam setiap hidup kami, sehingga benar-benar firman Tuhan ini tertanam dalam tanah hati kami yang baik, bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh lakukan setiap kebenaran dan kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya.